Orang-orang sudah pada pulang, Mbok? Tanya Mbak Sosro kepada Mbok Menik. Sudah, Bu. Itu di luar sudah sepi, jawab Mbok Menik seraya izin untuk melanjutkan kegiatannya di dapur. Tak selang beberapa lama, Mbak Sosro pun bangkit dari duduknya, berjalan menuju kamar Waluyo. Tampak di sana, Waluyo juga sedang termenung. Wajahnya kusut, pandangannya kosong dan tampak linglung. Yang sabar ya, Nak, ucap Mbak Sosro kepada anaknya itu, seraya mengelus pundaknya. Tak lama kemudian, tangisan Waluyo kembali pecah, kini di pangkuan ibunya. Maafkan aku, Bu. Aku sudah terlalu banyak dosa dalam hidup ini, ucap Waluyo kepada Mbak Sosro yang juga ikut meneteskan air matanya. Seminggu berlalu sejak kematian Suryani. Kini, Waluyo memilih mengamankan diri pergi dari rumahnya untuk sementara waktu. Mbok Menik dan Sulis mungkin tak akan banyak disebut dalam bagian ini, karena sejak saat itu juga mereka diperkenankan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah Waluyo kini bersama ibunya dan pamannya Lik Dirman yang rumahnya bersebelahan. Sejak kematian sang istri, Waluyo tampak stres. Pikirannya selalu dihantui oleh serangan teluh di rumahnya yang diduga kuat telah merenggut nyawa istrinya itu. Apakah ini sudah berakhir? Man, ini gimana ya baiknya? Waluyo kok sekarang jadi seperti orang stres begitu? Ucap Mbak Sosro kepada Lik Dirman di dalam obrolan sore itu. Itu masih wajar, Mbak Yu. Waluyo kan habis mengalami cobaan yang berat. Sangat berat, Mbak Yu, jawab Lik Dirman menanggapi kegelisahan Mbak Sosro itu. Sekarang bagaimana caranya saja? Kita tahu siapa yang mengirim teluh itu. Mungkin semua ini masih bisa dihentikan, ucap Lik Dirman lagi. Sulit, Man, sulit. Untuk memetakan itu, Waluyo sudah terkena Surengkala. Musuhnya ada di mana-mana, kata Mbak Sosro dengan nada yang terdengar agak putus asa. Hingga pembicaraan itu pun terhenti oleh suara langkah kaki Waluyo yang keluar dari kamar. Dengan langkah gontai, Waluyo datang menghampiri ibu dan pamannya yang tengah berbincang di ruang tamu itu. Wajahnya tampak pucat, lusuh, dan badannya yang terlihat mengurus. Waluyo duduk di tengah-tengah ibu dan pamannya itu dan berkata, "Ibu, pocong itu berdiri terus di dalam kamar," kata Waluyo kepada Mbak Sosro dengan gemetar. Mbak Sosro hanya terdiam dan melirik ke arah Lik Dirman yang bergegas berlari ke kamar Waluyo, memeriksa dan mengobrak-abrik seluruh kamar. Namun tak ditemukan apa-apa, selain bau wangi bunga kemuning yang tak berhasil ditemukan sumbernya di dalam kamar itu. Lik Dirman dengan penciumannya mulai mengikuti bau wangi itu, yang justru menuntunnya keluar dan melangkah hingga akhirnya ditemukan titik bau itu, yang ternyata berada dalam tubuh Waluyo. "Ada apa, Paman?" ucap Waluyo layu, seraya melihat Lik Dirman yang tampak membaui badannya. Tidak apa-apa kok," jawab Lik Dirman dengan sedikit gugup. Singkat cerita, malam pun tiba. Waluyo sudah berada di kamarnya, entah tidur atau mengurung diri. Yang jelas pintunya dikunci. Mbah Sosro yang sempat beberapa kali mengetuk untuk memeriksa keadaan anaknya itu pun cukup dibuat panik setelah ada jawaban dari Waluyo. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Mbah Sosro pergi ke rumah Lik Dirman untuk memberitahukan hal ini. Dengan tergopoh-gopoh, ia menerobos masuk ke rumah Lik Dirman yang untungnya masih terjaga. "Ada apa, Mbak Yu?" kata Lik Dirman waktu itu tengah menyesap kopi di ruang tamunya. "Waluyo mengunci dirinya di dalam kamar. Aku ketuk-ketuk dan panggil dari tadi, gak mau nyaut," kata Mbak Sosro dengan sedikit panik. Lik Dirman pun bangkit dan bergegas memeriksa Waluyo di rumah kakak itu. "Ayo, kita dobrak saja, Mbak Yu," kata Lik Dirman, seraya berjalan ke rumah Mbak Sosro yang hanya berjarak beberapa meter saja. Setelah sampai mereka pun masuk, Lik Dirman langsung menuju kamar di mana Waluyo berada dan mengetuknya. "Waluyo, Waluyo." Begitu ketuk Lik Dirman secara berulang kali. Hingga setelah dirasa cukup lama dan tidak ada sambutan dari Waluyo,
Lek Dirman pun meminta izin kepada Mbah Sosro untuk membuka paksa pintu itu. "Saya congkel ya Mbak Yu pintunya," kata Lek Dirman yang direspon oleh Mbah Sosro dengan anggukan kepala. Lek Dirman bergegas mengambil linggis ke rumahnya dan kembali lagi beberapa saat kemudian untuk mencongkel pintu itu. Hingga setelah beberapa menit berusaha, akhirnya pintu kamar itu berhasil dibuka dengan paksa. Mbah Sosro dan Lek Dirman bergegas masuk dan menghampiri Waluyo yang tampak terbaring. Dengan penuh kekhawatiran, Mbah Sosro menggoyangkan tubuh anaknya itu. "Yo, Waluyo, bangun," ucap Mbah Sosro dengan wajah yang tampak panik. Namun akhirnya mereka pun bernapas lega ketika mendengar sambutan dari Waluyo yang terbangun. "Apa sih, Bu?" ucap Waluyo seraya mengusap-usap matanya. Namun seakan tak terjadi apa-apa, Waluyo kembali memalingkan tubuh dan seperti melanjutkan tidurnya. Hingga Mbah Sosro yang sempat sedikit heran pun memutuskan untuk kembali membiarkan anaknya itu kembali melanjutkan tidurnya. Mbah Sosro dan Lek Dirman keluar dari kamar seraya menggeleng-gelengkan kepala, seakan heran tapi tidak bisa menjelaskan semua ini dengan kata-kata. "Sudah Mbak Yu, jangan terlalu khawatir," ucap Lek Dirman yang kini duduk di ruang tamu bersama Mbah Sosro. Selang 1 jam kemudian, sekira pukul 23.30, Lek Dirman pulang kembali ke rumahnya, meninggalkan Mbah Sosro yang juga tampak berjalan masuk menuju kamarnya untuk beristirahat. Sebelum memasuki kamarnya, sejenak Mbah Sosro menengok ke kamar Waluyo, dan terlihat di sana dia baik-baik saja, tertidur seperti orang sewajarnya. Mbah Sosro menghela nafas panjang dan berjalan perlahan masuk ke kamarnya. Detik berganti menit, menit pun berganti jam. Suasana rumah nampak sepi dan tenang. Mbah Sosro sudah terlelap, begitu juga dengan Waluyo. Namun ternyata tidak untuk Lek Dirman yang berada di rumahnya. Beliau masih terjaga, memikirkan keadaan kakak dan keponakannya. Lek Dirman gelisah, mengubah habik ke kanan dan ke kiri di atas tempat tidurnya. Hingga akhirnya, kegelisahan itu membuatnya bangkit dan beranjak. Lek Dirman membuat kopi, dan kini ia duduk di ruang tamu sambil menghisap rokoknya. Santet macam apa ini? Batin Lek Dirman seraya merenung memandang luar rumahnya dari balik jendela. Renungan itu tak juga berhenti, hingga ia tak sengaja tertidur di atas kursi yang ia duduki. Entah berapa lama Lek Dirman tertidur. Yang jelas, ia kembali dibangunkan oleh sesuatu. Seperti suara jentikan jari yang mengetuk kaca jendela itu membangunkannya. Dengan mata yang masih sayu, Lek Dirman terbangun, memandang lurus ke kaca jendela, di mana suara ketukan itu berasal. Namun kini hening. "Ah, mungkin cuma mimpi," batinnya. Hingga ia pun kini bangkit dan hendak beranjak menuju kamarnya. Namun beberapa saat ia berjalan, suara itu muncul lagi. Mendengar itu, tentu spontan Lek Dirman menghentikan langkahnya dan tanpa ragu membalikkan tubuhnya dengan cepat. Lek Dirman memeriksa jendela itu, meregangkan matanya sampai hampir menempel di kaca jendela itu. Matanya menerawang ke arah luar rumahnya. Tak ada apapun selain kegelapan dan temaram lampu jalan di depan pagar rumahnya. Angin mungkin, pikirnya, seraya melepaskan pandangannya berpindah ke arah depan rumah kakaknya yang berada tepat di samping rumahnya itu. Dan disinilah ia terkejut, karena ketukan itu terdengar lagi, dan lebih jelas getaran yang Lek Dirman rasakan di wajahnya. Sontak, pandangannya kembali ke arah sumber suara, dan betapa kagetnya ketika sosok wajah berbungkus kain putih kini berada di balik kaca jendelanya. Matanya merah, dan mulutnya terbuka. "Astagfirullahaladzim," ucap Lek Dirman yang terkejut dan terjatuh di lantai ruang tamunya. "Siapa kamu?" ucap Lek Dirman dengan terbata kepada sosok pocong itu. Sosok itu hanya terdiam dengan masih terus membuka mulutnya. Lek Dirman merangkak mundur tanpa sedikit pun pandangannya berpaling dari sosok itu. Ia berdoa sebisanya dalam hati, meski itu tak cukup bekerja. Hingga akhirnya sosok pocong di balik jendela itu pun hilang dengan sendirinya. Jam sudah menunjukkan pukul 03.30. Sudah hampir subuh. Lek Dirman yang masih dibayangi sosok itu pun kini mencoba bangkit,
dan kembali masuk ke kamarnya. Di dalam, ia merenung. Ia yang biasanya tak takut bersentuhan dengan hal seperti ini, seketika nyalinya runtuh. Baru kali ini, ia berhadapan dengan lembut sejelas itu. Tangannya gemetar, seraya berzikir memegang tasbih hingga azan subuh terdengar. Singkat waktu, sekira pukul 05.00 saat mentari mulai muncul, buru-buru Lek Dirman bergegas ke rumah Mbak Sosro kakaknya. "Semalam aku sudah ditemui oleh pocong itu, Mbak Yu," kata Lek Dirman kepada Mbak Sosro di depan tungku perapian di ruang dapur. "Sama, Man," jawab Mbak Sosro singkat. "Apa Waluyo harus direnggut dulu ya, Man? Baru semua ini bisa berakhir," kata Mbak Sosro lagi setelah beberapa saat mereka terdiam. Namun belum sempat Lek Dirman menanggapi, suara teriakan Waluyo terdengar dari kamarnya, memecah pembicaraan itu. Bergegas mereka berdua memeriksanya, dan tampaklah Waluyo yang tengah menggelinjang kesakitan di atas tempat tidurnya. "Nyebut, Nang, nyebut," ucap Lek Dirman, yang dalam waktu yang bersamaan juga menyadari ada ruam dan lebam yang muncul di tangan dan kaki Waluyo. "Panas, panas, panas," orang Waluyo yang tampak kesakitan. "Apa yang kamu rasakan?" ucap Lek Dirman dengan gugup dan panik. "Panas, Lik, gatal, panas," jawab Waluyo seraya mengerang dan kini tampak menggaruk-garuk luka ruam dan lebam itu. Mbak Sosro segera mengambil kain sarung dengan mengipas-ngipaskannya ke tubuh Waluyo. "Ke rumah sakit saja ya, Nak, ke rumah sakit," kata Mbak Sosro sambil terus mengipaskan kain sarung untuk meringankan rasa sakit yang dialami oleh anaknya itu. Singkat cerita, hari itu juga Waluyo dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, dan kabar yang cukup mencengangkan pun terdengar dari keterangan pihak medis yang menangani Waluyo, bahwasanya Waluyo sepertinya sudah mengalami penyiksaan karena dilihat dari luka-luka bakar dan lebam yang terdapat di tubuh Waluyo. Lantas siapa yang menyiksanya? Mata Mbak Sosro dan Lek Dirman tampak terbelalak mendengar keterangan dari dokter itu. Namun mereka tak bisa bicara banyak ketika pihak rumah sakit bertanya apakah Waluyo habis mengalami pengeroyokan, penganiayaan, atau semacamnya. Hingga hari pun berlalu. Setelah seminggu Waluyo berada di rumah sakit, ia pun mulai stabil dan dibawa pulang kembali ke rumah Mbak Sosro. "Nanti aku mau ziarah ke makam Suryani, Bu," ucap Waluyo di dalam perjalanan mobil dari rumah sakit menuju rumahnya. "Besok saja setelah 40 hari. Sekarang kamu istirahat dulu biar bugar badannya," jawab Mbak Sosro di dalam mobil itu. Hingga kejadian aneh terjadi di perjalanan itu. Saat mobil yang mereka naiki berhenti di lampu merah, seorang pria tua tiba-tiba menghampiri dengan pakaian yang lusuh dan compang-camping. Entah itu pengemis atau orang gila. Yang jelas, pria tua itu mulai menempelkan wajahnya di kaca mobil yang mereka naiki itu, berkeliling seakan ingin melihat siapa dan apa yang ada di dalam. Hingga ketika pria tua itu sampai di area kaca yang dekat dengan di mana Waluyo duduk, pria tua itu terhenti dan semakin melihat menerawang, seraya menguncupkan kedua tangannya yang mungkin untuk memperjelas pandangannya. Dan setelah melihat Waluyo, pria tua itu tersenyum dan berkata, "Mati, mati, mati," ucap pria misterius itu. Hingga mobil pun kembali melaju karena lampu sudah hijau. Waluyo hanya menatap kebingungan setelah melihat itu. Ia sedikit menggeser posisi duduknya mendekati Mbak Sosro yang juga tampak syok. Namun tak ada kata yang terucap hingga akhirnya mereka semua sampai di rumah. Dengan hati-hati, Lek Dirman memapa Waluyo yang sebenarnya masih agak lemah untuk masuk ke dalam rumah, menuntunnya hingga masuk ke kamar. "Tidak, tidak, aku tidak mau di kamar ini," ucap Waluyo yang sepertinya mengingat sesuatu. Hingga Mbak Sosro yang menyusul dari belakang pun menuju kamar yang lain, yaitu kamar Mbak Cokro, mendiang ayah Waluyo. Ia masuk dengan perlahan, dituntun oleh Lek Dirman dan Mbak Sosro di belakangnya. Sepasang keris yang terpajang di dinding kamar itu seketika mengalihkan pandangan Mbak Sosro yang kini terlihat menghela nafas panjang. "Seandainya dahulu aku tidak bisa ranjang,
Mungkin aku bisa mendidik Waluyo menjadi manusia yang lebih luhur. Begitu batin Mbah Sosro dalam lamunan sejenak di dalam kamar mendiang suaminya itu. Sudah, kamu tidur di sini dulu. Nanti Mbok Menik aku panggil ke sini untuk membantuku mengurusi rumah ini, kata Mbah Sosro kepada Waluyo kala itu. Tak terasa, sore pun tiba. Lek Dirman yang sudah selesai dengan urusan rumahnya tampak berjalan kembali menuju rumah kakaknya itu. Waluyo sedang apa Mbak Yu? Kata Lek Dirman setelah masuk ke dalam rumah dan melihat Mbah Sosro yang tengah menjahit di ruang tamu. Itu lagi tidur. Tadi habis makan banyak banget, jawab Mbah Sosro yang tampak sedang menjahit sebuah kain sarung. Oh, syukurlah kalau begitu, ucap Lek Dirman sambil berjalan masuk menuju dapur karena ingin membuat kopi. Lek Dirman berjalan santai, tapi pendengarannya teralihkan ketika ia melewati kamar yang kini ditempati Waluyo. Sempat terlewat beberapa langkah, Lek Dirman pun kini menghentikan langkahnya dan mengendap mundur. Dan tepat di depan kamar itu, sayup-sayup, Lek Dirman mendengar suara. Lebih tepatnya suara dua orang yang tengah berbicara. Sedang ngobrol dengan siapa Waluyo ini? Batin Lek Dirman seraya mendekati kamar itu dan meraih gagang pintunya. Waluyo? Waluyo? Panggil Lek Dirman pelan dari luar kamar. Suara itu masih terdengar. Lek Dirman yang penasaran pun perlahan membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia memeriksa ke kanan dan ke kiri. Suara itu seketika hilang. Tak ada yang terlihat kecuali Waluyo yang tampak terlelap di atas tempat tidur. Opo to iki? Batin Lek Dirman seraya keluar dari kamar itu tanpa sempat menutup pintunya kembali. Namun baru beberapa langkah Lek Dirman meninggalkan kamar itu, tiba-tiba suara kerinyitan pintu yang bergerak menghentikan langkahnya. Sontak ia yang membalikkan pandangannya kini melihat pintu itu tertutup dengan sendirinya, perlahan namun kuat di akhirnya. Lek Dirman yang merasa janggal pun urung membuat kopi dan kembali keluar menuju ruang tamu, duduk di samping Mbah Sosro yang masih belum selesai dengan jahitannya. Lah mana? Aku kira kamu itu bikin kopi, tanya Mbah Sosro yang melihat Lek Dirman kembali ke ruangan itu dengan tangan hampa. Nggak jadi Mbak Yu, kopinya kopi warung, bukan kopi asli, kata Lek Dirman mengarang-arang alasan. Makanya kalau nyari itu pakai mata, jangan pakai dengkul. Sudah, tunggu sini, aku buatkan, kata Mbah Sosro sambil bercanda. Di ruang tamu, Lek Dirman tampak gelisah. Tentu memikirkan suara di kamar itu. Nalarnya mulai kacau memikirkannya. Diambillah sebatang rokok dari sakunya. Lek Dirman mulai menghisap rokoknya dengan penuh kegelisahan. Apa harus aku ceritakan ya? Batin Lek Dirman di antara sesapan rokok kreteknya itu. Tak selang beberapa lama, Mbah Sosro pun datang membawa 2 cangkir kopi untuk dirinya dan Lek Dirman. Iki man kopinya, ucap Mbah Sosro. Lek Dirman pun sedikit tertawa sambil menyambut dan menyeruput kopi yang diberikan oleh kakaknya itu. Sejenak, mereka mengobrol tentang masa lalu. Hingga akhirnya, di tengah-tengah pembicaraan, Lek Dirman pun mulai membuka topik yang memang sangat ingin ia ungkapkan saat ini. Sebelumnya, minta maaf loh Mbak Yu, ucap Lek Dirman membuka topik itu. Minta maaf gimana man? Masalah Waluyo, jawab Mbah Sosro yang langsung tahu arah topik pembicaraan itu. Ya, iya Mbak Yu, dirimu ngerasa nggak kalau Waluyo sekarang berubah sikapnya seperti anak kecil? Kata Lek Dirman, seraya mendekatkan posisi duduknya ke Mbah Sosro. Iya sih man, aku merasa. Tapi bukankah itu karena dia sakit itu kan? Tapi kalau dilihat-lihat, aneh juga sih, jawab Mbah Sosro, seraya mengernyitkan dahinya. Apakah dirimu merasa kalau sekarang Waluyo aneh? Kata Lek Dirman yang mulai tampak kesulitan menjelaskan ini semua. Obrolan itu pun makin panjang dan dalam, hingga mencapai kesimpulan bahwasanya Mbah Sosro yang sudah bersama Waluyo hampir sebulan ini merasa ada sesuatu yang mengikuti Waluyo. Meski Mbah Sosro tak bisa menjelaskannya, tapi ia sepertinya sangat yakin dengan hal itu. Begitu juga dengan Lek Dirman yang juga meyakini ini semua.
ada sesuatu yang jahat bersemayam dalam tubuh Waluyo. Semua ini didukung juga oleh perubahan Waluyo seiring bergulirnya waktu. Tak terasa, obrolan itu pun terhenti oleh suara azan maghrib yang berkumandang. Tampak perubahan raut wajah dari Mbah Sosro setelah pembicaraan yang cukup panjang itu. "Nanti malam, kamu tidur di sini ya, Man. Aku ditemani," kata Mbah Sosro saat Lek Dirman hendak pulang. Ia pun mengiyakan meski sebenarnya ia mulai merasa takut. Tapi siapa lagi saat ini yang harus ada kalau bukan dia? Singkat cerita, malam pun tiba. Sesuai permintaan kakaknya, Lek Dirman pun tidur di rumah Mbah Sosro dengan keberanian yang tak seberapa itu. Cuma tidur saja, sangat sederhana. Batinya yang duduk di ruang tamu sambil mendengarkan siaran radio untuk membunuh waktu di malam itu. Jam pun terus bergulir. Lek Dirman, Mbah Sosro, dan Waluyo yang sempat makan bersama pun kini tampak bersiap untuk beristirahat. Lek Dirman memilih untuk tidur di ruang tamu. Gerah menjadi alasannya saat itu. Lek Dirman yang kini berada di ruang tamu, ia merebah kekenyangan, seraya menghisap rokoknya dan mendengarkan siaran radio. Ia memandangi langit-langit, mencoba untuk menepis pikirannya agar tak memikirkan hal itu. Iya, hal yang aneh yang belakangan ini terjadi. Tentu pikiran itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Ia pun mulai bangkit dan meraih radio yang berada di sampingnya itu, mencari-cari saluran yang mungkin bisa sedikit merubah perasaannya saat itu. Dan setelah beberapa saat ia mencari, ketemulah siaran wayang kulit. "Wah, cocok ini," ucap Lek Dirman yang kembali menyamankan posisi tidurnya. Lek Dirman memejamkan matanya sambil menikmati siaran wayang itu. Sampai tak terasa, ia pun mulai mengantuk beriringan dengan suara gamelan dari suara radio yang ia dengarkan itu. Namun, baru beberapa saat saja Lek Dirman yang masih tidur ayam, kini harus terpaksa terbangun karena secara aneh, saluran radio itu tiba-tiba berganti sendiri. Ia yang kaget seketika bangkit dan memandangi radio itu dengan heran. Tapi Lek Dirman yang sejatinya sudah tak tahan dengan kantuknya itu pun memutuskan untuk mengabaikannya dan mencoba tidak menghubung-hubungkan hal itu dengan sesuatu yang macam-macam. Ia pun mematikan radionya, kembali merebah untuk melanjutkan tidurnya. Namun saat itu terdengar suara yang tentu mengagetkan Lek Dirman, disusul dengan Waluyo yang kini tampak duduk di kursi depan Lek Dirman tadi merebahkan tubuhnya. "Waluyo," ucap Lek Dirman seraya beranjak bangkit dan terduduk di atas kursi panjang itu. Waluyo hanya duduk mematung di depan Lek Dirman yang kini tampak keheranan. Pandangannya kosong dan wajahnya yang terlihat pucat membuat Lek Dirman terpaksa beranjak dan mendekati. Yo, Waluyo," kata Lek Dirman seraya membisik mendekat, memegang tubuh Waluyo. Waluyo tak bergeming dan masih duduk mematung dengan anehnya. Dari mana anak ini datang? Tiba-tiba sudah duduk di sini, batin Lek Dirman yang semakin menyadari kejanggalan ini. Dengan menghela nafas panjang terlebih dahulu, Lek Dirman pun segera berjalan masuk. Ia ingin memeriksa kalau ini benar-benar Waluyo. Pasti dia tidak berada di kamar. Lek Dirman mulai berjalan masuk, sedikit mengendap dan membuka kamar di mana seharusnya Waluyo berada. Dan benar saja, Waluyo tak ada di dalam kamar itu. Lek Dirman pun menghela nafas lega dan berjalan kembali ke ruang tamu dengan maksud ingin mengajak keponakannya itu kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun ketika ia sampai ke ruang tamu, Waluyo tak ada di sana. Waluyo, panggil Lek Dirman dengan agak membisik. Lek Dirman tampak memeriksa setiap sudut di ruangan itu. Namun memang kenyataannya, Waluyo yang tadi duduk kini sudah tak ada. Seketika, Lek Dirman pun bergidik ngeri. Namun ia tetap harus mencari, takut kalau keponakannya itu berada di tempat lain yang mungkin berbahaya. Ia pun kembali masuk, dan tempat pertama yang ia periksa adalah kamar Waluyo, kamar yang tadi sempat ia masuki. Dan betapa herannya Lek Dirman ketika ia masuk dan melihat Waluyo tengah tertidur. "Loh, Waluyo?" kata Lek Dirman keheranan
seraya mengeringitkan dahinya. Apa aku tadi salah lihat? Batinnya. Tapi yang tadi ia lihat di ruang tamu jelas Waluyo. Aku gak mungkin salah lihat, batin Lek Dirman lagi, seraya memegang tengkuknya yang kini terasa semakin bergidik. Dengan terburu, Lek Dirman pun kembali ke ruang tamu, kembali menyalakan radionya dan merebah, meringkuk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Asuk, bajingan, bajingan, ucap Lek Dirman dari balik selimut itu. Ia yang memejamkan mata tentu percuma. Bukannya bisa tidur, justru keringatnya yang kini mulai bercucuran karena kegerahan. Pancen demit asu, umpat Lek Dirman sambil membuka selimut sarungnya setelah beberapa saat bersembunyi di balik itu. Lek Dirman pun kini menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Matanya yang terus menerawang ke sana kemari. Jangan panggil aku Dirman kalau tidak berani, ucapnya sekedar untuk membangkitkan keberaniannya itu. Dan benar saja, tak lama setelah itu, radio pun tiba-tiba mati. Begitu juga dengan lampu ruangan itu yang ikut padam. Lek Dirman yang terkejut spontan menaikkan kedua kakinya di atas kursi. Dan bersamaan dengan itu, suara pun terdengar, beriringan dengan bau kembang kemuning yang tempo hari sempat Lek Dirman cium juga. Asu, asu, batin Lek Dirman dengan tangannya yang mulai bergemetar. Dek, dek, dek. Suara hentakan di lantai terdengar mendekat ke arah Lek Dirman, mengentak dari dalam rumah menuju ruang tamu. Dek, dek, dek. Suara itu terdengar semakin dekat. Lek Dirman yang spontan menoleh ke arah kanan, seketika memalingkan pandangannya ke arah lain ketika ia merasa melihat sesuatu putih di antara ruas rak hias pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu. Suara itu kini benar-benar dekat. Lek Dirman tak berani membuka matanya. Ia menunduk seiring hentakan yang kini terdengar jelas berada di depannya. Srek, srek. Suara itu terdengar lagi. Meski Lek Dirman tak membuka matanya, tapi ia merasa sosok yang menimbulkan hentakan itu kini tengah duduk di depannya. Lek Dirman hanya menunduk sambil mencoba untuk mengucap doa. Tapi tak ada satu doa pun yang bisa ia keluarkan dari mulutnya. Lidahnya mendadak keluh, tubuh dan tangannya gemetar hebat. Sementara sosok itu memang sepertinya benar ada di depannya. Sungguh rasa takut yang tak bisa lagi digambarkan. Dan dalam waktu yang bersamaan, Lek Dirman mendengar suara desahan-desahan parau yang sepertinya berasal dari sosok di depannya itu. Sosok itu sepertinya sedang mengatakan sesuatu. Tapi Lek Dirman tak mengerti. Suara desahan itu bertahan cukup lama, hingga akhirnya Lek Dirman yang sudah mengumpulkan sedikit keberanian pun mencoba untuk menengadahkan kepalanya. Perlahan Lek Dirman membuka matanya. Terlihat sosok putih yang kini duduk di depannya, menatapnya dengan mata merah menyala. Dan sosok itu berkata, "Mau ikut-ikutan sekalian ya kamu?" Kata yang keluar dari sosok pocong itu, seraya berdiri dan memajukan kepalanya. Lek Dirman hanya ternganga, terpaku melihat sosok pocong itu yang kini mulai melayang mendekatinya. Tak ada kata yang bisa terucap. Sempat melihat sosok itu untuk beberapa saat. Kini Lek Dirman hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil memejamkan matanya. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Lek Dirman pelan kala itu. Hingga beberapa saat kemudian, angin pun seperti menghempas tubuhnya, diiringi dengan suara desahan parau yang perlahan hilang. Dengan perlahan, Lek Dirman mencoba menengadahkan kepalanya lagi untuk memeriksa, dan sosok itu pun telah hilang. Tanpa berpikir panjang, Lek Dirman langsung keluar dari rumah kakaknya itu dan berlari kecil menuju rumahnya, memasuki kamarnya dengan terburu, dan tidur meringkuk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Lek Dirman benar-benar ketakutan.